Beloved Kids. Selamat hari Minggu, selamat datang di channel YouTube kesayangan kita semua, Beloved Kids. Online service 5 Juli 2020. Apa kabarnya adik-adik? Pastinya luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Dalam Tuhan Yesus pasti ada sukacita. Ayo senyum dulu dong. Mana senyumnya? Mana senyumnya? Adik-adik, siapa yang minggu lalu ikut ibadah online? Dan siapa yang minggu lalu ikut mengirimkan kreativitas dan juga ayat hafalan? Kak Bruce lihat keren-keren banget loh. Adik-adik, yuk mari kita lihat teman-teman lain yang udah mengirimkan. Ini dia. Shalom Beloved Kids, nama saya Misela. Saya sudah menghafal ayat hafalan di minggu ini. Ayat hafalan terambil dari Matius 5 ayat 16 berbunyi, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di sorga. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ya untuk adik-adik yang terpilih. Yang belum terpilih tetap semangat, kirim lagi buat minggu depan. Oke? Adik-adik, sebelum kita masuk ke sesi ibadah, kita baca dulu rules-nya. Ini dia. Rules saat beribadah. Pertama, ibadah akan dimulai pukul 9 pagi. Jadi, diharapkan adik-adik bersiap sebelum pukul 9. Kedua, berpakaian rapi seperti sekolah minggu di gereja. Ketiga, siapkan Alkitab, catatan, dan alat tulis. Keempat, fokus beribadah dan meninggalkan aktivitas lainnya. Kelima, kasih sikap yang terbaik untuk Tuhan saat beribadah. Keenam, ikut memuji dan menyembah Tuhan. Ketujuh, jangan di-skip ya. Adik-adik, siapa yang udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Dan siapa yang udah siap untuk memuji nama Tuhan Yesus? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Yeay, semangat. Sebelum masuk firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh berkumpul kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir, pimpin, bimbing kami, mengurapi kami semua satu persatu. Biarlah kami boleh tumbuh menjadi anak-anak-Mu, kebanggaan-Mu, kesukaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Beloved Kids, yeay! Mari adik-adik yang ada di rumah, kita bangkit berdiri. Kita mau memuji menyembah nama Tuhan Yesus. Siapa yang siap boleh lambaikan tangannya. Dan siapa yang berani tampil beda, kita mau angkat pujian ini sama-sama. 1, 2, 3. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sama-sama kita mau angkat pujiannya sekali lagi. Yang berani tampil beda harus lebih semangat dong. Setuju? Siap ya? 1, 2, 3. Saat iblis merayuku,
aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Pose sekali lagi. Aku berani tampil beda. Beda, beda, beda. Berani tampil beda. Beda, beda, beda. Berani tampil beda. Sekarang Kak Marvel mau panggil Kak Gaby. Terima kasih Kak Marvel. Hai adik-adik, masih semangat gak sih? Pasti masih semangat dong, gak boleh duduk, gak boleh capek-capek. Sekarang bangkit berdiri, yuk bangkit berdiri. Kita mau siap-siap nyanyi lagi buat Tuhan Yesus, oke? Aku mau lihat senyumnya dong. Oke, cakep, banyak semangat ya. Tepuk tangan yuk. Yesus pokok dan kita jarangnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta Dia. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta Dia. Janganlah coba-coba, janganlah coba-coba, janganlah coba-coba, tinggal di luarnya. Masih semangat kan adik-adik? Oke, tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Yesus pokok. Yesus pokok dan kita jarangnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya. Apa? Tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta Dia. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta Dia. Janganlah coba-coba, janganlah coba-coba, janganlah coba-coba, tinggal di luarnya. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta Dia. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta Dia. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lebih kenceng lagi. Sekarang kita mau masuk ke penyembahan. Adik-adik siapkan hatinya, tutup matanya.
lipat tangannya. Kita mau sungguh-sungguh nyanyi buat Tuhan Yesus. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi, besar setia Tuhan, besar setia. Kita ulang lagi dari awal, adik-adik lebih sungguh lagi. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas
Tuhan Yesus. Angkat suara kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau angkat tangan kami Tuhan Yesus di hadapan-Mu. Yuk adik-adik, sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau agungkan Tuhan. Kita mau muliakan nama Tuhan Yesus. Karena segala pujian hanya bagi nama Tuhan. Sama-sama angkat pujian ini. Terima kasih Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Angkat tangan kita katakan, besar anugerah-Mu, berlimpah semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sekali lagi adik-adik, angkat tangan kita katakan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya, haleluya. Besar anugerah-Mu Tuhan, besar setia-Mu Tuhan Yesus. Mari adik-adik, ikutin Kak Marvel berdoa. Sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan. untuk setiap Untuk setiap nafas nafas yang Kau berikan yang Kau berikan bagi setiap hidup kami. bagi setiap hidup kami. Dan kami sangat bersyukur Dan Tuhan. kami sangat bersyukur Tuhan, Kami bisa kami bisa memuji, memuji, menyembah menyembah nama-Mu. nama-Mu. Biarlah Tuhan, Biarlah Tuhan nama-Mu disenangkan atas pujian atas dan pujian sembah kami. dan sembah kami. Tiba saatnya Tuhan, Tiba saatnya Tuhan, kami rindu Tuhan kami rindu Tuhan untuk selalu menyenangkan hatimu sebagai bentuk sebagai bentuk pujian penyembahan pujian kami, penyembahan kami, yaitu dengan dengan mendengarkan firman-Mu firman-Mu yang adalah isi hati dan pesan dan Tuhan pesan Tuhan bagi setiap kami. bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu Hamba-Mu yang akan berbicara, menyampaikan pesan firman menyampaikan pesan firman Tuhan, Tuhan. Dan juga urapi kami, berkati kami agar firman agar firman yang ditabur yang ditabur dan hanya sia-sia
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami siap Tuhan kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. firman. Tidak, Biarlah segala hormat, biarlah segala hormat, segala pujian, sembah dan syukur dan syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Mari adik-adik yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan yang akan disampaikan, sebentar sebelum itu ambil HP dulu. Yang akan disampaikan oleh Kak Jones Fernando. Siapa yang udah siap? Udah siapin bukunya untuk catatan? Udah siapin Alkitabnya untuk baca firman? Udah belum? Duduk yang manis. Ayo, jangan main-main lagi. Jangan juga ngobrol-ngobrol. Fokus dulu sebentar aja, oke? Nah, langsung aja kita dengerin firman Tuhan dari Kak Jones Fernando. Puji Tuhan, adik-adik, pada saat ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan diambil pada saat ini itu terambil dalam Yakobus pasal yang kedua ayat 17 sampai dengan ayat ke-18. Kak John akan bacakan buat adik-adik semua, ya. Yakobus pasal yang kedua ayat 17 sampai dengan 18. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Adik-adik Beloved Kids yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca tadi, dengan satu tema adalah iman yang disertai dengan perbuatan. Apa? Iman yang disertai dengan perbuatan. Adik-adik, biasanya kan kita tuh biasa juga dengar kata iman begitu. Banyak orang bicara tentang iman bisa mendefinisikan masing-masing. Kata teman Kanando, dikatakan iman adalah kepercayaan. Ada juga yang ngomong keyakinan. Bahkan juga ada berkata motivasi dalam diri orang percaya. Orang bisa berkata tentang definisi iman menurut pengertian mereka. Tetapi pada hari ini Kanando ingin memberikan pengertian iman yang benar menurut Alkitab. Iman itu apa sih? Iman adalah keyakinan. Iman adalah kepercayaan yang penuh kepada Allah. Sumber kepercayaannya adalah Tuhan Yesus. Jadi adik-adik kalau beriman percaya kepada Allah, yaitu kepada Tuhan Yesus. Artinya adik-adik pada saat ini kalau beriman itu sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, bukan yang lain. Karena yang lain mengecewakan, tapi Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, iman itu juga sebagai suatu bukti dalam diri kita bahwa kita sebagai orang percaya mau punya keyakinan penuh terhadap janji Tuhan. Makanya dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Maksudnya Kanando bagaimana itu? Artinya begini, ketika adik-adik pada saat ini percaya beriman sama Tuhan Yesus, apa yang kita percaya dan harapkan belum terjadi nih, belum kelihatan pada saat ini. Tapi ketika adik-adik itu punya keyakinan bahwa Tuhan Yesus itu mampu menyatakan apa yang adik-adik harapkan menjadi sesuatu yang terbukti, adik-adik akan mendapatkannya dengan iman. Contohnya, misalnya pada saat ini adik-adik sedang sakit, terus tiba-tiba adik-adik berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan aku.
Dan kemudian adik-adik perjamuan kudus, adik-adik mengoleskan dahinya dengan minyak urapan. Dan kemudian setelah amin, apakah langsung sembuh? Belum sembuh kan? Ya kan, masih panas, misalnya lagi sakit panas, masih demam begitu. Tapi ketika adik-adik percaya sama Tuhan Yesus mampu memberikan kesembuhan, percaya nanti Tuhan akan berikan kuasa, mujizat kesembuhan buat adik-adik. Misalnya juga contohnya nih, pada saat ini kan kita kan lagi dalam situasi pandemi COVID-19, ada virus corona ya. Jadi adik-adik tuh nggak bisa sekolah, di sekolah bertemu dengan teman-teman. Tapi adik-adik percaya beriman, Tuhan tolong supaya kami bisa sekolah lagi gitu ya. Dan adik-adik percaya pada saat ini meskipun belum bisa sekolah di sekolah gitu dan bertemu dengan teman-teman, tapi adik-adik percaya beriman sama Tuhan. Pada suatu saat nanti dengan waktu yang cepat Tuhan akan nyatakan mujizat. Pasti pandemi ini akan segera berakhir. Bahkan juga sekarang nih sekolah minggu kan masih di rumah ya. Buktinya kita ibadah masih online service, nonton di rumah, di YouTube. Tapi ketika adik-adik beriman sama Tuhan, percaya sama Tuhan, pasti terbukti apapun yang kalian akan harapkan. Nanti ada waktu yang segera Tuhan nyatakan mujizat. Pasti akan sama-sama lagi ibadah di gereja. Jadi yang menjadi pertanyaan, bagaimana memiliki iman yang disertai perbuatan? Nah, yang pertama yang Kanando ingin bagikan buat adik-adik adalah dengan menjadi pelaku firman Tuhan. Sekali lagi apa? Menjadi pelaku firman Tuhan. Kita lihat bagian firman Tuhannya dalam Alkitab, dalam Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-17. Kanando akan membacakan buat adik-adik semua. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi adik-adik, ketika kita beriman bukan sekedar kita yakin saja sama Tuhan, tapi adik-adik juga harus nyatakan iman adik-adik dalam perbuatan. Artinya ketika adik-adik meyakini bahwa Tuhan mampu memberikan yang namanya mujizat kuasa, adik-adik juga harus hidup seperti apa yang difirmankan Tuhan. Ya kan? Dalam Alkitab dikatakan bersabarlah. Ketika adik-adik pada saat ini nggak sabaran, suka marah-marah, berarti adik-adik belum menyatakan imannya dalam tindakan. Adik-adik harus belajar untuk menjadi sabar. Kalau kita tahu dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus itu murah hati. Jadi ketika adik-adik pada saat ini masih menjadi orang yang pelit gitu ya, masih pelit begitu, tahu dalam firman Tuhan, Tuhan itu murah hati, bahkan buah-buah roh dikatakan juga murah hati. Adik-adik belajar untuk melakukan firman, yaitu menjadi anak yang murah hati. Amin. Jadi ketika adik-adik pada saat ini memiliki iman dalam perbuatan adalah adik-adik mau menjadi pelaku firman. Amin adik-adik, menjadi pelaku firman. Colek kanan kirinya yang ada di rumah, colek kanan kirinya jadi pelaku firman ya. Yang baru colek sekali lagi kepada yang lain gitu ya. Katakan jangan ngomong doang ya. Kadang-kadang kan banyak kan orang ngomong doang, tapi ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, Dia adalah Allah yang memberikan kuasa, adik-adik pada saat ini mau menjadi pelaku firman. Amin. Adik-adik terkasih dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik pada saat ini harus menjadi pelaku firman. Bagaimana untuk menjadi pelaku firman? Adik-adik harus baca firman yang jadi kesukaan. Ya kan? Baca firman aja nggak pernah, bagaimana bisa menjadi pelaku firman? Artinya adik-adik harus baca firman Tuhan, sehingga apa yang diperintahkan dalam firman Tuhan itu boleh menjadi bagian hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yang Kanando pelajari, yang akan dibagikan buat adik-adik, iman yang disertai perbuatan adalah dengan mentaati firman Tuhan
dengan sungguh-sungguh. Mentaati firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kanando ingin memberikan suatu pengertian buat adik-adik tentang kata taat di situ. Taat memiliki pengertian adalah senantiasa tunduk kepada Tuhan, pemerintah atau orang tua. Jadi artinya ketika adik-adik dikatakan taat, adik-adik mau senantiasa tunduk. Tunduk dengan penghormatan, tunduk dengan yang namanya kesukaan terhadap firman Tuhan. Amin. Makanya kalau misalnya nggak suka sama firman Tuhan, nggak mungkin bisa mentaati. Tetapi ketika firman Tuhan itu menjadi kesukaan, adik-adik mau pada saat ini. Mau apa? Mau mentaati firman Tuhan. Amin. Jadi tunduk terhadap firman. Firman itu merupakan suatu perintah dalam hidup kita. Firman itu adalah pribadinya Tuhan, sehingga adik-adik semuanya pada saat ini mau hidup seperti apa yang Tuhan firmankan. Apa cirinya orang-orang yang taat terhadap firman? Cirinya adalah memiliki komitmen. Ya, apa sih Kanando komitmen itu? Komitmen adalah suatu keadaan di mana seseorang membuat perjanjian baik kepada dirinya sendiri atau kepada orang lain. Jadi adik-adik semua pada saat ini, ketika adik-adik mau mentaati firman Tuhan harus disertai dengan komitmen. Ada janji dalam diri adik-adik, ya kan? Misalnya Tuhan, pada saat ini Tuhan, aku mau Tuhan supaya aku bisa diberkati Tuhan. Aku mau berjanji, mau berdoa lebih lagi. Bukan ngomong doang janjinya, tapi mau melakukannya. Berdoa, Tuhan pada saat ini Tuhan tolong berkati Tuhan. Biarlah tahun ini aku bisa jalan-jalan misalnya ke Israel. Ya kan, duitnya belum ada nih. Tapi adik-adik percaya, beriman sama Tuhan. Punya komitmen, Tuhan aku mau sungguh-sungguh lagi. Mau pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Aku mau sungguh-sungguh lagi. Mau baca Alkitab. Aku mau sungguh-sungguh lagi menjadi anak yang baik. Sehingga pada akhirnya apa yang adik-adik imankan dengan komitmen pasti terjadi. Ya, ciri orang yang mentaati firman Tuhan yang kedua adalah yang punya fokusnya kepada Tuhan. Fokusnya kepada Tuhan loh, bukan kepada yang lain. Adik-adik pernah kangen nggak sama seseorang? Karena masih kecil belum boleh pacaran ya adik-adik ya. Iya kan? Iya kan? Itu kalau misalnya adik-adik udah lulus kuliah, adik-adik baru ya kan boleh pacaran. Kalau kangen boleh nggak? Kangen boleh. Misalnya kangen sama siapa? Kangen sama temen gitu ya. Ya kan? Kalau kangen sama seseorang, sama temen, mungkin kangen sama siapa lagi, saudara, begitu ya. Yang kepikiran siapa? Pasti pribadi yang dikangenin. Betul nggak? Fokusnya sama siapa? Sama yang dikangenin. Jadi kepikiran terus, kapan ya ketemu ya. Jadi kalau adik-adik mentaati firman Tuhan, ya fokusnya sama Tuhan. Adik-adik pada saat ini mau kangen sama Tuhan, sehingga pada akhirnya adik-adik mau selalu menghormati Tuhan, mau selalu berdoa, mau selalu memuji menyembah Tuhan, perjamuan kudus, karena adik-adik sayangnya sama Tuhan. Yang terakhir, ciri orang yang mentaati firman adalah bertanggung jawab. Artinya punya kewajiban. Misalnya sebagai seorang pelajar wajib belajar. Ya kan? Sebagai seorang anak sekolah minggu wajib untuk juga datang ibadah. Misalnya nanti udah ada gereja lagi, ya adik-adik belajar juga untuk apa? Untuk mau disiplin datang ibadah tepat pada waktunya. Yang kedua, kalau pada saat ini ibadahnya masih online, adik-adik juga harus juga bersemangat mempersiapkan dirinya, ya kan? Mandi dulu, sisir rambutnya, make up yang ganteng, yang cantik begitu ya. Sehingga pada akhirnya adik-adik punya tanggung jawab karena adik-adik cinta sama Tuhan. Yang terakhir, iman yang disertai dengan perbuatan itu bagaimana Kanando? Yang terakhir adalah iman yang memperkatakan firman Tuhan.
Sama-sama dengan Kanando katakan memperkatakan firman Tuhan. Ya, kita lihat bagian firman Tuhan dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kanando akan bacakan buat adik-adik semua. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi adik-adik yang terakhir, supaya adik-adik punya iman yang disertai dengan perbuatan, dan imanmu itu penuh kuasa akan terjadi dalam hidup adik-adik. Adik-adik harus memperkatakan firman Tuhan. Memperkatakan firman Tuhan artinya membicarakan firman Tuhan. Artinya menguraikan firman Tuhan, bahkan menyuarakan firman Tuhan. Bagaimana Kak bentuknya Kak untuk memperkatakan firman Tuhan? Bisa melalui doa, bisa melalui pujian penyembahan, bisa juga memperkatakan ketika adik-adik sedang down gitu ya. Mungkin lagi khawatir, mungkin lagi takut. Adik-adik langsung lawan dengan memperkatakan firman. Aku tidak boleh takut. Aku tidak boleh khawatir. Ada Tuhan Yesus yang luar biasa di dalam diriku yang lebih besar, yang mampu memelihara, bahkan juga menyatakan kuasanya dalam diriku. Jadi adik-adik pada saat ini yang jarang suka nyanyi lagu-lagu rohani, ya kan? Sukanya lagu-lagu dangdut begitu ya, ya kan? Ya, itu berubah dong. Yang biasanya ngomongnya juga kasar gitu, ya kan? Sembarangan, dasar tikus lo, dasar ayam lo, begitu ya? Berubah, jangan ngomong begitu. Tapi ngomongnya puji Tuhan, Tuhan baik, haleluya. Jadi adik-adik dimanapun bisa jadi berkat. Orang lain bukan sekedar tahu engkau orang Kristen, tapi orang lain juga bisa lihat pribadinya Tuhan Yesus ada dalam hidup adik-adik. Amin ya adik-adik semua ya. Jadi bukan sekedar beriman saja, tapi juga harus membuktikan iman itu kepada orang lain, diperlihatkan. Kanando simpulkan firman Tuhan pada saat ini temanya adalah iman yang disertai dengan perbuatan. Ya, iman yang disertai perbuatan itu bagaimana? Yang pertama, dengan iman yang menjadikan firman Tuhan itu menjadi bagian hidup kita, ya, menjadi pelaku firman. Yang pertama menjadi pelaku firman, yang kedua adalah dengan mentaati firman Tuhan sungguh-sungguh, yang terakhir ya dengan memperkatakan firman Tuhan. Karena Anda percaya bahwa adik-adik ketika melakukan hal ini, imanmu penuh kuasa, dan apa yang didoakan diharapkan akan terjadi dan terbukti dalam kehidupan adik-adik semua. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini kami baru saja mendengarkan bagian firman Tuhan untuk menjadi anak-anak yang beriman, yang disertai perbuatan. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang punya iman yang benar, iman yang disertai perbuatan dengan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami, iman yang disertai juga Tuhan untuk mentaati firman Tuhan secara sungguh-sungguh, bahkan kami juga memperkatakan firman Tuhan sehingga kehidupan kami Tuhan penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Berkati kami semua sehingga kami juga Tuhan bisa menyatakan firman-Mu ini kepada banyak orang, sehingga hidup kami Tuhan menjadi berkat, dan mereka bukan sekedar tahu kami orang yang percaya sama Tuhan Yesus, tapi kami juga boleh menjadi pribadi yang seperti Yesus hidup, sehingga mereka bisa merasakan kehidupan Yesus dalam kehadiran kami. Terima kasih juga Tuhan pada saat ini, biarlah berkat-berkat Tuhan berkelimpahan dalam hidup kami, dan kami juga Tuhan mau memberikan persembahan. Tuhan berkati setiap rupiah yang akan kami juga Tuhan berikan dalam bentuk persembahan ini, Tuhan pakai untuk memperluas kerajaan Tuhan di gereja Tiberias sampai ke ujung-ujung bumi. Berkati
juga orang tua kami, papa mama kami dalam pekerjaannya, sehingga kehidupan mereka juga Tuhan boleh ada dalam pemeliharaan Tuhan. Bukan sekedar kami hanya memberi persembahan pada saat ini, kami juga bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Adik-adik, sekarang waktunya memberi yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Tolong minta bantuan papa mamanya untuk mentransfer ke rekening Gereja Tiberias Indonesia yang ada di sebelah sini. Dan jangan lupa diberikan keterangan persembahan Beloved Kids atau sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibentuk di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Adik-adik, sekarang waktunya kreativitas. Kali ini kita akan menggambar. Jadi yang harus diingat adalah satu, harus ada gambar rumahnya. Dua, ada gambar anggota keluarga kalian. Mama, papa, kakak, adik, om, tante, boleh semua. Luar rumah, dalam rumah, nggak apa-apa. Yang penting menunjukkan kebersamaan kalian sebagai satu keluarga. Di kertas gambar boleh, di kanvas juga boleh, pakai cat air boleh, pakai pensil warna boleh, pakai cat-cat yang lain juga boleh. Sekreativitas adik-adiknya aja ya. Adik-adik setelah selesai jangan lupa di-upload di Instagram kalian. Ingat ya, di Instagram feed, bukan di Instagram story. Dan jangan lupa di-tag ke @belovedkids dan pakai hashtag #BelovedKidsTiberias. Oh iya adik-adik, jangan lupa ya Instagramnya jangan di private.
Jadi kakak sekolah minggunya bisa melihat hasil kreasi kalian. Kreativitas yang terbaik akan diumumkan di ibadah minggu depan. Adik-adik selamat mengerjakan ya. Tuhan Yesus memberkati. Semangat! Adik-adik, waktunya ayat hafalan. Bagi adik-adik yang sudah bisa menghafal, adik-adik bisa membuat video yang diupload di Instastory, lalu mention ke akun Beloved Kids di @beloved.kids. Ayat hafalannya dari kitab Yakobus pasal 2 ayat 26. Bunyinya, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Selamat menghafal adik-adik. Puji Tuhan, adik-adik semuanya, kita ada dalam ujung acara kita. Kita mau berdoa syafaat bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Kami telah memuji menyembah Tuhan. Kami juga telah mendengarkan firman Tuhan. Bahkan juga kami telah melakukan kreativitas pada saat ini. Kami percaya apa yang kami lakukan pada hari ini semuanya untuk hormat kemuliaan Tuhan. Berkati kami semua supaya kami juga Tuhan setelah mendengarkan firman dan melakukan ibadah pada saat ini, kami boleh menjadi pelaku firman dan hidup kami boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kami pada saat ini Tuhan mau berdoa bersyafaat untuk bangsa dan negara ini. Tuhan berkati bangsa dan negara ini. Tuhan sayangi buat pemerintahan bangsa Indonesia ini, buat Pak Presiden dan Wakil Presiden, Presiden Joko Widodo diberkati, berikan hikmat, marifat yang daripada Tuhan untuk memimpin, bahkan juga Tuhan untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di bangsa ini. Kami juga mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan bangsa ini cepat bisa menyelesaikan atas masalah pandemi COVID-19. Tuhan tolong Tuhan supaya bangsa ini Tuhan bebas dari yang namanya pandemi COVID-19. Supaya kami semuanya bisa melakukan aktivitas dengan perlindungan Tuhan. Kami melakukan aktivitas dengan sukacita dan kami juga bisa melakukan aktivitas dengan yang namanya damai sejahtera Tuhan. Kami juga bersama-sama pada saat ini mau bersyafaat buat gereja kami Tuhan, Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan berkati Gereja Tiberias Indonesia, baik itu yang ada di Jakarta, yang ada di Pulau Jawa, bahkan juga di seluruh Indonesia. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sayangi, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi, sehingga juga Tuhan Gereja Tiberias ini boleh menjadi berkat. Banyak orang bisa dilayani dan banyak orang juga bisa mengalami mujizat yang daripada Tuhan. Berkati dalam nama Tuhan Yesus, supaya juga Tuhan berikan kuasa pemeliharaan Tuhan yang sempurna buat semua yang melayani di Tiberias, siapapun itu Tuhan. Kami percaya biarlah semangat, sukacita, kuasa Tuhan boleh hadir bagi setiap kami. Secara khusus Tuhan, kami mau berdoa juga buat Opa Pariaji dan Oma Darniati Pariaji, Gembala Sidang Gereja Tiberias. Tuhan berkati, Tuhan pelihara sempurna, berikan yang namanya panjang umur, bahkan dimanapun mereka berada, biarlah nama Tuhan selalu juga dimuliakan. Kami juga mau berdoa buat pemimpin-pemimpin yang ada di Gereja Tiberias, buat Kak Aristo Pariaji, Tuhan juga berkati, buat istri dan anak-anaknya diberkati dalam nama Tuhan Yesus, perlindungan Tuhan sempurna buat beliau. Bahkan juga kami juga mau berdoa buat Kak Argo Pariaji, juga Tuhan berkati, sehat sempurna, apapun yang dikerjakan juga Tuhan buat berhasil, dimanapun melangkah nama Tuhan terus dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga mau berdoa buat leader dari Beloved Kids, yaitu Pendeta Jeffrey Adolfwane bersama dengan istri, anak-anak, bahkan keluarga besarnya diberkati Tuhan, sehat sempurna, penuh kuasa
penuh kemuliaan Tuhan. Bahkan kakak-kakak yang melayani Tuhan pada saat ini juga Tuhan berkati mereka, apapun yang dikerjakan juga Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Hamba juga mau berdoa buat adik-adik yang menyaksikan siaran YouTube Beloved Kids dalam online service pada hari ini. Juga Tuhan berkati mereka, berikan kekuatan, kesehatan dalam hidup mereka, berikan kepandaian, kecerdasan, bahkan juga berkati mereka punya masa depan yang gilang gemilang untuk terus mempermuliakan Tuhan. Berkati mereka supaya mereka juga Tuhan menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang berprestasi, dan kehidupannya menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mengakhiri doa kami pada saat ini, kami mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Adik-adik, mari kita angkat tangan kita bersama-sama dan amini apa yang Kak Nando doakan di hadapan Tuhan. Diberkatilah engkau, diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah di masa mudamu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah studimu, diberkatilah keluar masukmu. Ingat baik, pada hari ini engkau akan diangkat Tuhan naik dan tidak menjadi turun, menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Karena kita adalah generasi minyak dan anggur yang tidak akan dirusakkan. Terimalah berkat rahmat anugerah Allah Bapa bersama dengan anaknya yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis melalui kuasa Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai untuk kali yang kedua. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti online service hari ini. Minggu depan kita akan beribadah lagi jam 9 pagi di YouTube channel Beloved Kids. Adik-adik, jangan lupa ya, klik subscribe, like, komen, serta share YouTube channel ini ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa diklik juga loncengnya. Jadi setiap ada video yang kami upload, adik-adik langsung tahu. Adik-adik yang belum follow Instagramnya Beloved Kids, jangan lupa follow ya di Instagram @beloved.kids. Adik-adik, bertemu lagi minggu depan. Terus memberkati. Beloved Kids, yeay!